وبارك على لا إله إلا الله إلى يوم القيامة فإلى أرواح جميع أساتذتنا ومعلمينا وربي أرواحنا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن والرسول صلى الله عليه وسلم مؤلف في هذه الكتب المقرأ في هذا المعنى الشريف عن المعاد الأربعين وإلى ربي أرواحنا وشيخ وشيخنا عن الشيخ المالك محمد شفيع الزاني bin Muhammad Shalih Al-Wahidi wa ila ra'i jami man sabaquna bil imani wal mamat bi niyatil qabulatan li kulli salana li kulli ma'mul ila hadrati Rasul al-Fatihah. Iya, karena sudah viral. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Al-babu tsani minha. Dibaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ta'ala al-Fatihah. Ay ada'u thani ila abwab sittah. Fa'ala bi ayn yaqulu bi kasriha wa innama illa al-bab alladhi kana ala hayati. Fa'ala bi ayn wa yaqulu bi dhammiha ala ma kana ala hayatiha. لأن الأول أدل على المعنى وأكثر اشتقاقا وكذا اختاره الإمام بن حكيم والزوجاني والخطيب الصاوي في ميزان الأداب. وأما العلامات الزمخشري فقد عكس الأمر نظرا أن المخالفة بين الفتحة والكسرة أتم من المخالفة بين الفتحة والضمة. إذا الفتحة عيارية يصعد الصوت إلى قراءة حرف بها، والكسرة سفلية يتسفل الصوت والضمة بينهما. ولذا قدم الزمخشري الثاني على الأول. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsani, bab yang kedua mina darinya. Dari bab yang 6 dari fi'il sulasi mujarrad. Al-babu tsani ay anau tsani minal abwabi sittah. Bab yang kedua, tegasnya macam yang kedua dari bab yang 6. Fa'ala bi fatil ain, yaf'ilu bi kasriha. Fa'ala yaf'ilu. Yang pertama udah. Fa'ala yaf'ulu fathu dhammin. Nah sekarang fathu kasrin. Fa inama qaddamal bab alladhi kana ala hayati fa'ala bi fatil ain wa yaf'ilu bidhammiha ala ma kana ala hayati hadza. Li'anna al-awwala adallu 'ala al-ma'na wa aktharu ishtiqaqan 'ala ma ikhtarahu al-Imam al-Baihaqi wa az-Zawzani wal Fadilul Isamu fi Mizanil Adabi. Wa inanya sanya qaddamal bab alladhi Musanif al-Imam Mula Abdillah Ad-Danqazi, beliau mendahulukan bab alladzi yang kana ada bab tadi ala hay'ah, atas bentuk fa'ala yaf'ilu. Kenapa bab awal itu fa'ala yaf'ilu? Afwan, fa'ala yaf'ulu. Kenapa bab awal fatu domin fa'ala yaf'ulu? Fa'ala bi fatil ain wa yaf'ulu bi dhammiha ala ma kana ala hayati hadza.
atas bab yang karena ada ia ala hayhati hada atas tingkah ini. Ya maksud atas tingkah ini bab yang kedua, yaitu fa'ala yaf'ilu. Kenapa Al-Imam Mula Abdillah Ad-Danqazi mendahulukan bab awal fa'ala yaf'ulu atas bab yang kedua? Bab yang kedua fa'ala yaf'ilu. Kenapa duluan ini? Li'anal awal, karena bab yang pertama ada lu alal makna, dia lebih kuat dari segi dalil, ada lu lebih menunjukkan alal makna atas makna. Wa aktsaru, dan lebih banyak istiqaqan, dari segi istiqaq. Istiqaq itu azul kalimah minal ghair, mengambil satu kalimat dari yang lainnya, itu namanya istiqaq. Misalkan kita membuat isim fa'il, katakanlah dharibun dari fi'il mudhari, yadribu gitu. Jadi lebih banyak istiqaqnya gitu. Atas maftarahu, pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Bayhaqi, Az-Zauzani, dan Al-Fadhil Al-Isam fi Mizanil Adab, dalam kitab Mizanil Adab. Gitu ya, dari pagi hujan terus, tapi nggak apa-apa deh. Kebetulan saya sempat, saya pikir ngaji sambil hujan ngaji dalam keadaan hujan ini lebih enak daripada tidur mulu. Lah tidur mulu kan lama-lama bosan juga. Apalagi kalau masih muda, tidur mulu biasanya pikiran nggak ada di tempat. Jadi rihla ruhaniyah, apa rihla akliyah, apa rihla khayaliyah. Khayal ya. Wa amal alamatu Zamakhsyari faqad akasal amra. Adapun al-Imam Allamah Al-Zamakhsyari, maka sungguh beliau telah membalik al-amra, urusan tersebut. Artinya Imam Zamakhsyari mengatakan bab awal malah fa'ala yaf'ilu, bab yang kedua malah fa'ala yaf'ulu gitu. Malah jebalik gitu ya. Ya artinya dengan ini kan kita pahami bahwa ada loh ulama yang menyusun bahwa bab awal justru fa'ala yaf'ilu, bab yang kedua fa'ala yaf'ulu. Walaupun lebih umum kita dapati kebalikannya. Artinya bab awal fa'ala yaf'ulu fatu dhamir, bab yang kedua fa'ala yaf'ilu fatu kasrin. Tapi ada ini dia. Kenapa beliau membalik perkara tersebut? Nazaran, karena melihat ila annal mukhalafata bainal fatati wal kasrati atammu minal mukhalafah bainal fata wad dhammah. Ila kepada annal mukhalafah, pertentangan antara fata dan kasrah. Berarti antara fata dan kasrah fa'ala yaf'ilu ya, a'i. Atamu itu lebih sempurna dari segi mukhalafah ya, pertentangan minal mukhalafati, daripada pertentangan bainal fata wa dhamma, antara fata dan dhamma. Berarti fa'ala yaf'ulu. Jadi pertentangannya lebih sengit gitu. Pertentangan antara fata dan kasrah itu lebih sengit daripada pertentangan antara fata dan dhamma gitu. Idil fatatu ulwiyatun, karena fata itu disifatnya haraka ulwiyah, gerak yang sifatnya naik ke atas. Gerak apa? Gerak bibir maksudnya. Yas'adu sautu inda qiraatil harfi biha, akan naik suara itu bunyi maksudnya. Inda qiraatil harfi biha, ketika membaca satu huruf dia dengan dhamma. Gitu ya. Yaf'ulu gitu. Itu kan harokat bibir naik. Atau Wal kasratu, sementara kasrah sufliyatun, dia sifatnya gerak sufliyah, yang ke bawah. Yatasaffalu sautu, di mana menjadi ke bawah, menjadi merendah as-sautu suara.
Ketika kita ngucapin kasroh itu gerak bibir sifatnya di bawah sehingga suara lebih rendah. Misalkan i gitu. Yadribu ri itu muraqaqah ya. Jadi ini perbandingannya mukhalafahnya antara gerak bibir gitu. Wa dhamma itu sementara dhamma bainahuma antara keduanya, antara fathah dan kasrah. A. Walidhalika karena ini oleh karena alasan tadi, nazar tadi itu alasan tadi qaddama az-Zamakhsyari tsaniya 'alal awwali. Imam Az-Zamakhsyari mendahulukan bab yang kedua atas yang pertama, berarti dibalik. Wa turidu alaihi, dan ditentang alaihi atas Imam Az-Zamakhsyari. Ada yang mengkritik bi anna hadhil illata jariyatun fi babi alima ya'lamu. Alima ya'lamu di sini kan perbedaannya alima ya'lamu, pertentangan antara kasrah dan fathah. Alima li ya'lamu la gitu. Idil mukhalafatu fi bainal fathah wal kasrah aidan. Karena mukhalafah fi pada alima ya'lamu itu antara fathah dan kasrah juga. Alima ya'lamu. Bab yang keberapa tuh? Fatu domin, fatu kasrin, fatatani, asru fathin. Bab yang keempat. Alima ya'lamu, fa'ila yaf'alu. Fajalu babi doraba. Berarti doraba yadribu. Fajalu babi doraba baban awwala dunahu tahakkumun. Maka menjadikan bab doraba yadribu fa'ala yaf'ilu bab yang kedua. Kalau bab kedua dengan sebab alasan tadi dijadikan baban awwala, bab yang pertama, dunahu tidaknya, tidak bab alima ya'lamu. Alima arasana seperti itu tadi, sehingga Imam Az-Zamakhsyari menjadikan bab yang kedua putar jadi bab pertama, bab pertama jadi bab kedua dengan alasan daraba yadribu fa'ala yaf'il, daraba yadribu fa'ala yaf'ilu. Ini mukhalafahnya lebih sempurna gitu. Nah, kalau gitu ada juga bab yang keempat, alima ya'lamu. Dia kan mukhalafahnya sempurna juga antara kasrah dan fathah. Lalu kenapa tidak bab yang keempat dijadikan bab yang pertama? Nah, kalau alasan itu Imam Az-Zamakhsyari menjadikan bab daraba yadribu fa'ala yaf'ilu bab pertama, dunahu tidak bab yang keempat. Artinya bab yang keempat tidak dijadikan bab awal, itu bab yang keempat doroban gitu ya, alima ya'lamu fa'ila yaf'alu. Nah, kalau kayak gitu tahakkumun tahakkum. Tahakkum itu apa ya? Istibdad. Tahakkum itu pendapat yang tidak beralasan alasan dan keputusan sendiri gitu ya. Kalau istibdad kan ada pemerintahan istilahnya diktator ya. Itu kan istibdad. Ya, syukur. Wa ujiba di anna baba daraba aktsar istimalan min babi alima. Dan dijawab i'tirad tadi bahwasanya bab daraba yadribu fa'ala yaf'ilu fatu kasrin. Kenapa Imam Az-Zamakhsyari dijadikan bab awal? Aktsar istimalan, dia lebih banyak dari segi penggunaan daripada bab alima ya'lamu. Wali anna libtida bi fatil ain fil madi ashalu minal ibtida bi kasrihi. Dan karena sungguhnya memulai dengan fathah ain pada fi'il madhi fa'ala gitu ya. Fa'ala yaf'ilu gitu. Memulai dengan fathah pada fi'il madhi fa'ala ashalu itu lebih mudah
minal ibtida bi kasrihi, daripada memulai dengan kasrohnya, kasroh ain, berarti fa'ila. Wa ma qalahu, lanjut baca. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa ma qalahu al-fadl al-kafawi min anna taqdimahu ala al-babi syai'in likawnihi min da'ati al-abwab ala al-safina li'annahu law kana mutlaqul qawli min da'ati al-abwab sababan li taqdimihi la sahha taqdim al-bab al-rabi'i ala al-bab al-thalithi ma annahu akharahu anhu bal al-wajhu fi taqdim thani ala thalithi kasratu lugatihi wa wafratu istimalihi binisbati ila mada'ahu wal muradu min da'a'in al-abwabi usuluha bi'atibari ikhtilafi ayn al-mawdi wa ayn al-mudwari li'anna al-ikhtilafa yadullu ala al-asalati إذا معنى الماضي مخالف لمعنى المضارع فينبغي أن يكون اللفظ مخالفا من جهة الحركة ليكون اللفظ مطابقا للمعنى. Ya, ada. Fama qala al-Fadil al-Kafawi, dan ucapan yang diucapkan oleh Al-Fadil al-Kafawi, apa-apa yang mengatakan kepadanya oleh Al-Fadil al-Kafawi, min yaitu min bayan dari ma, ini isi ucapan Al-Fadil al-Kafawi, ana taqdimu alal babi salis likaunihi min da'imil abwab fala yastaqimu, bahwasanya mendahulukan ya bab yang kedua, fa'ala yaf'ilu, alal babi salis atas bab yang ketiga, fa'ala yaqulu fa'ala yafatu dhamin fatu kasrin fathatani, yang ketiga kan fa'ala yaf'alu fathatani, likauni karena keadaan bab yang kedua min da'imil abwab, termasuk da'im. Da'im ya jama' di amah, artinya sendi, tiang, pangkal, bab. Nah, ujian diucapkan oleh Imam Al-Fadil Al-Kafawi fala yastaqimu, maka ucapan tadi dianggap tidak lurus, ya, artinya tidak benar. Liana law kana mutlaqul kauni min da'imil bab min da'imil abwab sababan li taqdimihi la sahha taqdimul babi rabi alal babi thalith ma'anahu akhara anhu. Liana karena sehingga laukana seandainya ada mutlaqul kaun secara mutlak, oh keadaannya karena ini, keadaan ini, ya, atau mutlaqul kauni keadaan secara mutlak min daimil abwab, artinya kalau hanya tinjauannya termasuk daimil abwab gitu. Laukana seandainya mutlaqul kaun keadaan secara mutlak min daimil abwab termasuk pangkal-pangkal sendi-sendi bab, itu sababan menjadi sebab litaqdimihi untuk mendahulukannya. Ini dia Afwan juga ngantuk nih. Litaqdimi untuk mendahulukan bab yang kedua. La soha, niscaya sahlah, niscaya benar juga taqdimul babi rabi, mendahulukan bab yang keempat, alima ya'lamu, alal babi salis atas bab yang ketiga, fa'ala yaf'alu fatha yaftahu. Ma sementara ana bahwasanya ia akharahu, dia mengakhirkan bab yang keempat anu dari bab yang ketiga gitu. Balil wajhu,
fi taqdimi tsani ala salis kasratu lughatihi wa wafratu simalihi bin nisbati ila ma ba'da. Balil wajib, tetapi dalil yang kuat fi taqdimi tsani, di dalam mendahulukan bab yang kedua ala salis atas bab yang ketiga, itu bukan karena melihat dari segi dia da'aimul abwab, tetapi kasratul lughatihi, karena banyak lughati bahasanya bab yang kedua, karena dari segi lughah kata yang digunakan, dan itu termasuk bab yang kedua. Fatu kasrin fa'ala yaf'ilu itu banyak, wa fratus imalihi, dan banyak penggunaannya bin nisbati, bila dihubungkan, dikaitkan ila ma ba'dahu, kepada bab yang sesudahnya. Wal muradu min daimil abwab, apa sih daimul abwab? Usuluha bi itibari ikhtilafi ainil mudhari la ainil madhi wa ainil mudhari. Yang dimaksudkan dengan daimul abwab usuluha, yaitu usulul abwab, pokok-pokok bab. Biasa dia ada pokok, ada cabang. Bi'tibari, dengan memperhitungkan ikhtilafi ainil madhi wa ainil mudhari, perbedaan antara ain fi'il madhi dan ain fi'il mudhari. Kayak misalkan fa'ala yaf'ulu, fa'ala a yaf'ulu o. Kemudian bab yang kedua fa'ala yaf'ilu, fa'a yaf'ilu i, berarti antara fathah dan kasrah. Dan itu yang tadi menjadikan Imam Az-Zamakhsyari mendahulukan bab yang kedua fa'ala yaf'ilu atas bab yang pertama fa'ala yaf'ulu, karena mukhalafah perbedaan antara fathah dan kasrah. Fa'ala yaf'ilu itu dipandang lebih sempurna dari segi mukhalafah daripada mukhalafah antara fathah dan dhammah. Fa'ala yaf'ulu tadi dia. Ya, berarti kalau kita lihat di sini tetap dalam masalah bahasa ada lugha yang didahulukan, kemudian lugha yang diakhirkan, melihat kepada dari segi tadi kasratul lughat wa wafratul istimal, dari segi penggunaannya lah gitu ya. Li'anna al-ikhtilaf yadul alal asala, karena perbedaan ainil madhi dan ainil fil mudhari tadi itu dia menunjukkan alal asala, atas asala asli, atas dia menjadi pangkalnya. Kenapa menjadi pangkal? Idman al-madhi, karena mana madhi itu mukhalifun liman al-mudhari, dia berbeda bersamaan dengan mana mudhari, sehingga ketika dari segi mana fi'il madhi menunjukkan lampau, mudhari menunjukkan sedang atau akan, itu kan udah mukhalafah tuh, perbedaan. Oleh karena itu dari segi harakat ain harus berbeda juga, maksudnya bukan harus, ketika dia berbeda, nah berarti lengkaplah dia dengan dua alasan tadi, perbedaan dari segi mana, perbedaan dari segi lafaz, menjadikan dia min da'aimil abwab, termasuk usulil bab, pangkal-pangkal pokok-pokok bab gitu. Jadi ke sana intinya. Sehingga bayang bagi sebagiannya ayakun al-lafzu mukhalifan min jihatil harakah, bahwa ada dari segi lafaz ucapan itu berbeda, dia harus berbeda min jihatil harakah, dari segi harokat. Kalau fa'ala yaf'alu a ya sama, fa'ula yaf'ulu o ya sama gitu. Jadi harus beda. Fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, liyakuna lafzu, agar ada lafadznya mutabiqan lil makna, itu sesuai dengan makna. Artinya maknanya mukhalafah, maka lafadznya juga harus mukhalafah juga gitu. Itu sampai jauh ke sono-sono ya dibahas. Wa bihadza, dan dengan alasan dan penjelasan ini, zahara wajhu tasmiyatil babil awal wasani warabi bid'aimil abwab lil mukhalafatil madhkura fi kulli wahidin min hadhil abwabi salasah. Maka dengan penjelasan ini zahara jelaslah wajhu sisi
tasmiyatil babil awal, menamakan bab yang pertama fa'ala yaf'ulu, wasani bab yang kedua fa'ala yaf'ilu, wal warabi dan yang keempat fa'ila yaf'alu. Kan beda-beda tuh ainnya. Dinamakan bidaimil abwab, dengan tiang-tiang bab, artinya bab Thulatsiyul Mujarrad. Lil mukhalafatil mazkurah, karena perbedaan yang tersebut di atas itu berbeda dari segi makna dan berbeda dari segi penyebutan pelafazan, khususnya kaitannya dengan ain fi'il. Fi kulli wahidin, pada tiap-tiap satu minadil abwabi salasa, dari bab-bab yang tiga ini, bab awal, tsani, rabi. Lanjut baca. Bismillahirrahmanirrahim. Baik kita pada yang yakuna berulama dengan doa ini yang baik ayatun sama ada di kama qala Rabbi. Kalimah kasya al-musanifu untuk takdimu ala wajhihi tawajih wa sudah di awal ini di qawmi al-jumlahi maftuhan wa inna yakun min doa ini berada di mukhalafatil mazkurati fihi. Ya. Baikul, kalau kamu bilang, apabila kamu bertanya, fa'ala taqdiri ayakun al-babu rabi' min ad-da'imi yang bagi ayuqadama alal babi salis kama fa'ala al-ba'du. Lalu berdasarkan memperkirakan bahwasanya bab yang keempat termasuk da'im. Jadi ada istilah usulul abwab, da'imul abwab dalam bab-bab Thulatsiyul Mujarrad. Itu ketika antara fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya memang prinsip dasarnya berbeda dari segi makna. Nah, dia juga ketika berbeda dari segi lafaz, dia dipandang usulul abwab, da'imul abwab. Yang bagi soalnya ayuqaddama alal babi salis, bahwa didahulukan bab yang keempat, alima ya'lamu fa'ila yaf'alu, dia didahulukan atas bab yang ketiga. Bab ketiga kan fatatan, fatu fatin, fa'ala yaf'alu, harusnya mundur tuh bab ketiga. Kama fa'ala al-ba'du, sebagaimana melakukan ia takdim al-ba'du oleh sebagian ulama sharaf. Ya, artinya ada juga yang mendahulukan bab yang keempat atas bab yang ketiga. Alasannya bab yang keempat minada'ain. Falima akasal musannifu. Lalu kenapa musannif al-imam Mula Abdillah Al-Qazi dia membalik, hati membalik bab ketiga duluan, kemudian baru bab yang keempat. Qultu, aku jawab, taqdimu ala rabi, mendahulukan bab yang ketiga atas bab yang keempat, likauni munasiban lil awwalaini, karena keadaan bab yang ketiga itu sesuai bagi dua bab yang pertama, fatu domin, fatu kasrin. Fi kauni aini madi maftuhan. Nah, dari sisi ini nih, pada keadaan ain fi'il madinya, fi'il madi bab yang ketiga difatahkan. Wa ilam yakun min da'im, walaupun bab yang ketiga ini bukan termasuk da'imil bab, li'adamil mukhalafati al-mazkurati fihi, karena ketiadaan pertentangan yang tersebut di atas padanya. Ya, pada bab yang ketiga, fatu domin, fatu kasrin, fatatan, mauzunuhu. Apa nih kita aja teh? Kita masih bicara tentang syarat sah fi'lil Jum'ah, syarat sah sholat Jumat. Kemarin yang pertama sudah antakuna kulluha fi waktu zuhri,
bahwa sholat Jumat secara utuh itu wajib dilakukan pada waktu zuhur. Sekarang wasaniha, dan yang kedua dari 6, antuqama fi khitatil baladi, bahwa didirikan Jumat di khitatil balad. Ada khitatil balad. Khitatil balad ada nanti ya penjelasannya. Alamat abniyatil balad, tanda-tanda abniyati abniyah, bangunan-bangunan al-balad yang ada di balad, di daerah tersebut, di perkampungan tersebut. Bisa juga khitatil balad diartikan pada ya tengah-tengah kampung. Tengah-tengah di sini artinya bukan berarti tengah-tengah banget, bukan. Ya sebenarnya kalau secara keadilan lebih, ketika dia di tengah-tengah banget lebih adil. Ya. Artinya di pinggir kampung juga nggak apa-apa. Yang penting dia di dalam atau di antara bangunan yang dibangun di kampung tersebut, dan juga masih di dalam surul qarya, pagar yang mengelilingi kampung tersebut gitu. Walau bi fadhain, walaupun pada fadha, tanah lapang, artinya tidak harus di masjid, yang penting dia fi khitatil balad. Biangkana bi mahallin la tuqsaru fi sholatu, biangkana dengan bahwa ada fadha tadi itu, bi mahallin pada satu tempat, la tuqsaru fi sholatu, yang tidak boleh dikosor padanya sholat, berarti dia masih pada dakhil suril balad atau suril qarya, dia masih berada di dalam pagar yang mengelilingi desa tersebut. Wa ilam yattasil bi abniyatil balad, walaupun fadha tadi itu tanah lapang, dia tidak bersambung dengan abniyatil balad, bangunan-bangunan, rumah-rumah yang ada di desa tersebut gitu. Bi khilafi ghairil ma'dudi minha, berbeda halnya, lain halnya ghairil ma'dud, dengan fadha yang dia tidak terhitung, minha dari abniyatil balad, tetapi beda halnya dengan tanah lapang atau di lapangan, tetapi lapangan tadi secara hukum kebiasaan, secara kesepakatan orang kampung tadi, dia bukan termasuk abniyatil balad, bukan termasuk bangunan-bangunan yang ada di qarya tersebut gitu. Wa dan dia ghairil madud al-fadha madza al-ghairul madud minha min abniyatil balad ma yunsha'u minu safarul qasri, yaitu tempat yang dimulai minu darinya, dari tadi tempat tadi, safarul qasri, safar qasar, artinya titik start awal di mana sudah dipandang boleh qasar. Nah, kalau lapangan itu bukan termasuk abniyatil balad, artinya dia dipandang sudah merupakan titik awal, start awal, di mana udah boleh dikosor bagi mereka yang mau mengadakan perjalanan. Nah, ini nggak boleh gitu. Artinya tidak boleh mendirikan Jumat di fadha yang seperti itu gitu. Sawaun wasaun, sama saja, kanal balad, ada daerah tersebut atau qarya tersebut, min khashabin au qasabin au ghairiha, dia terbuat dari kayu atau bambu atau selain keduanya. Ya, kalau zaman dulu kan gitu, dia rumah dari kayu, dari bambu. Wasaun uqimatil jum'atu fil masajid au ghairiha, sama saja ditegakkan, didirikan Jumat pada masjid atau pada selain masjid. Bi khilafi sahra, berbeda halnya dengan as-sahra, padang pasir. Di padang pasir kan bukan merupakan tempat tinggal. Fala tasihu fiha istiqlalan wala taba'a, maka tidak sah salat Jumat fiha di sahra istiqlalan wala taba'a, baik dia secara berdiri sendiri, itu dia tetap tidak sah,
wala taba, dan tidak sah juga sholat Jumat di Sohro walaupun posisinya taba, mengikuti ittiba. Sawa'un hiya wa khutbatu wa ma yasma'uha, sama saja hiya dia sholat Jumat, wa khutbatuha, khutbahnya, wa ma yasma'uha, dan orang yang mendengarkan khutbah tersebut gitu. Wa minha, dan termasuknya, termasuk apa? Sohro yang paling dekat itu. Masjidunin fasola anil baladi, ada satu masjid tapi masjid ini terpisah dari balad. Masjid tadi jauh dari kampung tersebut dan dia tidak dinilai bukan termasuk kampung gitu, bukan termasuk kampung itu gitu. Bihaitsu yaqsurul musafiru qabla mujawazatihi, dengan sekiranya seorang musafir boleh mengqasar sebelum melewati masjid tadi. Nah, masjid yang kayak begitu, fala tasil jum'atu fihi, maka tidak sah Jumat pada masjid tadi itu. Li'annahum hinaidin musafirun, karena sesungguhnya mereka, artinya orang-orang yang melakukan Jumat di masjid yang terpisah dari balad tadi itu. Hinaidin, pada saat itu, pada saat masjid terpisah, di mana musafir sudah boleh mengqasar walaupun belum melewati masjid tadi. Nah, mereka dianggap musafiruna, orang-orang musafir. Wala tanaqidul jum'atu bil musafir, dan dianggap tidak jadi Jumat bil musafiri, yang dilakukan oleh musafir gitu. Kan nanti ada juga syarat iniqad, ada syarat ujub. Kalau syarat ujub diantaranya orang yang mukim di suatu tempat, dia bermukim atau niat bermukim 4 hari, ghaira yaumid dukhul wal khuruj, selain hari masuk dan hari keluar, nah dia dianggap mukim. Bahkan walaupun dia mukim bertahun-tahun, dengan syarat dia masih ada keinginan pulang kampung, bagi dia wajib Jumat gitu. Tetapi Jumat tidak sah kalau dilakukan oleh seluruh orang yang mukim. Ini dalam mazhab mutamad itu ya. Jumat tidak sah kalau yang 40 tadi orang mukim semua. Itu namanya mukim ya. Nah, beda dengan mustautin. Kalau mustautin adalah orang yang tinggal di kampung itu dan dia memang penduduk asli dan dia memang niat seumur hidup di situ, sudah punya rumah segala macam. Kemudian juga dia laisa firuna madar saifan wala syita'an illa lihajatin. Ya paling-paling sekali 2 kali dia mengadakan perjalanan, wajarlah. Misalkan ke Bandung atau kemana, tetapi kan yang pasti mustautin itu memang dia bukan mukim. Kenapa? Karena mustautin dia tinggal di situ ya memang seumur hidup. Dia sudah tidak ada niat untuk pulang dan dia memproklamirkan dirinya pokoknya hidup seumur hidup di situ, sehingga itu namanya mustautin. Nah, syaratnya nikah Jumat itu salah satunya mustautin. Kita lanjutkan. Walawi tasalati sufuf, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Walawit tasalat syukufu wa qalat hatta kharajat anil qaryati sahat jumu'atul kharijina tab'an in kanu fi mahallin la tusru salatu ila ba'da mujawazatihi wa illa fala tasihu lahu jumu'atu wa in zadu ala arba'ina walau kanatul khiyamu bisahraha wa tasalat ila masjidun fa'in uddat til khiyamu ma'ahu baladan wahida walam tuksur salatu qablahu sahatul jumu'atu bih wa ila fala walau lazam ahlul khiyami mawdi'an min as-sahrahi lam tasihhu jumu'atu fi tilkal khiyami wa yajibu alaihim intami'un nida'a min mahallina wa ila fala لأنهم على هيئة المستوفزين وليس لهم أبدية المستوفزين. Ya. Walau ittasalati sufufu,
seandainya barisan-barisan saf-saf Jumat itu nyambung, wa talat dan panjang, katakanlah barisannya sampai 500 misalkan atau 200, atau kharajat anil qaryati, sehingga sufuf barisan tadi keluar dari desa tersebut, dari kampung tersebut, shohat Jum'atul kharijina, maka dianggap sah Jumat orang-orang yang berada di luar kampung tadi gitu, karena mati sholih sufuf ya. Tabaan, dan dia sah Jumat di sini sifatnya bukan istiqlalan tapi tabaan, karena mengikuti sahnya sholat orang yang di desa tadi, dan dianggap sah karena apa, sufufnya barisannya nyambung panjang gitu. Tapi dengan catatan, ingka nufi mahallin la tuqsaru shalah illa ba'da mujawazati. Jika ada mereka al-kharijin itu ya, yang ada di luar tadi, fi mahallin dalam satu tempat yang tidak dikosor salat illa kecuali ba'da mujawazati, sesudah melewati mahal tempat tersebut. Wa ila, dan jika tidak dikosor salat kecuali sesudah melewatinya, berarti jika tidak dikosor salat berarti dikosor. Kalau tempat itu termasuk tempat yang sudah boleh kosor salat, fala tasihul jum'atu, maka tidak sah baginya Jumat. Berarti kalau kita lihat di sini syaratnya, pertama sah salat Jumat orang-orang yang di luar desa tadi. Pertama syaratnya barisannya panjang nyambung gitu ya. Kemudian yang kedua, mereka yang di luar tadi posisinya pada satu tempat yang memang belum boleh dikosor sholat kecuali sesudah melewatinya gitu. Berarti logikanya kalau barisannya putus, atau mereka yang di luar desa tadi berada di satu tempat yang tempat tadi udah boleh pakai kosor sholat, maka fala tasihul lahumul jum'atu, tidak sah bagi mereka Jumat. Wa in zadu, sekalipun mereka melebihi alal arba'in, atas 40 orang. Kita lagi ya. Walau kanatil khiyamu bi sahra'a wa tasala biha masjidun, seandainya kemah-kemah tadi didirikan pada padang pasir, wa tasala biha, dan nyambung biha dengannya, dengan kemah tadi, masjidun, masjid, artinya satu masjid yang ada di desa tersebut gitu ya. Bain audatil khiyamu ma'a baladan wahida, lalu jika dihitung dinilai kemah-kemah tadi mau bersama masjid tersebut, baladan wahida, masih satu balad, artinya masih satu kesatuan. Untuk membedakan antara al-farq bainal al-Madinah wal walad wal qaryah, dilihat aja ya, dilihat di apa itu Imam Al-Baijuri jelaskan Fathul Qarib, ada di sana. Ada hakim surti, suq, pasar, segala macam. Kita lanjut, fa in audatil khiyamu ma baladan wahida, lalu jika kemah tadi dinilai mau bersama masjid tersebut sebagai ya satu daerah, walam tuqsari sholatu qabla, dan sholat juga tidak dikosor qabla, sebelumnya, shohatil jum'atu bi, maka salah sholat Jumat bihi, ya padanya, atau bihi shohatil jum'atu, salah sholat Jumat bihi, dengannya. Ya karena tadi dia masih nyambung dengan masjid, urusan nyambung, dan masih dinilai kemah tadi termasuk satu kesatuan dengan qaryah tersebut gitu. Wa illa fala, dan jika tidak, artinya fa ilam tu'adda, jika kemah tadi dihitung dia bukan satu kesatuan, artinya masih menjadi satu dengan balad tersebut, berarti kemah tadi dianggap sudah putus. Fala tasihul jum'atu bihi, maka tidak sah sholat Jumat bihi, dengannya. Walau lazama alul khiyami madian minas sahra, seandainya penduduk kemah tadi mereka melazimkan, artinya mereka terus menerus
tidak pindah-pindah, maudhi'an minas sahra, satu tempat daripada padang pasir. Walau lazama, seandainya melazimkan melekat terus, artinya tidak pindah-pindah. Ahlul yami, penduduk khemah tadi, maudhi'an minas sahra, satu tempat daripada padang pasir, tetap lam tasihal jum'atu fi tilkal khiyam, tidak sah Jumat pada kemah tadi. Kenapa? Karena ya Sohro bukan Korea, kemudian juga alul khiyam tadi bukan mustautin, itu dia. Berarti kalau zaman dulu jelas sekali bedanya teh, antara nih desa tempat tinggal, kemudian orang yang bermukim, kemudian mereka yang punya kebiasaan menempati sohro walaupun mulazamah, tetapi tetap tidak sah sholat Jumat karena syaratnya ya tadi fi khittatil balad, pada di tengah-tengah perkampungan, di sana ada rumah-rumah penduduk, itu dah intinya. Ya berarti kaitannya tetap saja tenda walaupun lama dia dipandang bukan balad, bukan istiton. Ya masa selamanya pakai tenda terus, dan tenda kan secara umum sifatnya sementara. Wajib alaihim, dan wajib atas mereka alul khiyam tadi, insamiun nida, jika mereka mendengar azan Jumat, min mahaliha, daripada mahalil Jumat, katakanlah desa sebelumnya desa di sampingnya ada mengadakan sholat Jumat, mereka mendengar azan Jumat, ya sudah, mereka berarti pergi ke sana sholat Jumat. Wa illa fala, dan jika mereka tidak mendengar an-nida, panggilan azan Jumat di desa sebelahnya, fala, maka tidak wajib bagi mereka sholat Jumat. Nah, ini alasannya tadi ya, kenapa tidak sah Jumat para penghuni di kemah tadi. Lianam, karena saya mereka ala hayatil musafizin, dia aiha formatnya bentuknya musafizin, orang-orang yang bersiap pindah. Artinya mereka nggak tinggal di situ seumur hidup, mereka suatu saat ada niat dan persiapan pindah. Ya apakah setahun juga kayaknya kelamaan itu. Walaysa lahum, nah ini lebih jelas, dan tidak ada bagi mereka abniyatul mustautinin, gedung-gedung, bangunan, jangan gedung deh, kemewahan, apalagi istana, bangunan-bangunan yang dibangun dan ditempati al-mustautinin oleh penduduk, bukan penduduk asli sebenarnya, oleh penduduk yang bertempat tinggal di situ dan memang berniat seumur hidup, mustautinin. Far'on. Itu deh, kebetulan saya lagi perlu mau ke Jakarta. Yang ulangannya kapan? Hari Minggu ini bukan? Hah? Kapan? 19, ini tanggal berapa? Berapa? 19 ya, hampir lupa tanggal ya. Ya ada segitu ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, alhamdulillahirabbil alamin.